Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya MH Zainul, peserta PKDP PTP UIN Mataram 2024. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian ya, sesuai referensi yang sudah saya dapat dari sahabat saya, yaitu Abdul Hamid Khalil, ya, seorang psikolog di Jawa. Ya. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan kalian berdoa dulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik. Ya, tadi sudah ada mata kuliah lain ya. Supaya kalian tidak mengantuk, silakan saat ini kita ice breaking dulu ya. Kalian bisa berdiri dari tempat duduk kalian. Silakan berdiri. Oke, yang perempuan hadap kiri, yang laki-laki hadap kanan. Ya, konsentrasi ya. Silakan dua tangan ditaruh di punggung teman kalian ya, di depan ya. Oke, silakan dipijat temannya. Oke, rasakan bagaimana pijatan temannya ya. Kalau ada yang tidak berasa, kalian bisa bilang ya. Oke, itu gerakan pertama. Gerakan yang kedua adalah gerakan air hujan rintik-rintik turun dari langit. Coba. Oke, yang keras ya, supaya temannya juga terasa. Oke, cukup. Sekarang balik kanan. Balik kanan. Oke, lakukan gerakan yang sama. Letakkan dua tangan kalian di punggung teman-teman kalian ya. Lakukan pijatan dengan baik ya, dengan keras supaya teman kalian tidak merasakan pegal-pegal ya. Oke, terus oke ya. Gerakan yang kedua adalah gerakan air hujan rintik-rintik turun dari langit. Silakan. Oke, jika sudah cukup, selesai. Duduk lagi seperti biasa. Sebelum mulai perkuliahan, kita akan melakukan absensi dulu ya. Yang pertama, baik Nadia Febriana, Bunga Budaya, Dina Fitria, Erna Sari, Muhammad Khairul Anam, Nisa Aulia Rahma, Rahmawana, Ruhaini, Salman Alfanzi, Fathur Rahman, Muhammad Syar'i. Ada yang belum disebut namanya? Abdul Salam ya, oke. Hadir ya Abdul Salam. Oke. Terima kasih. Oke, pada pertemuan sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang pelatihan ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pelatihan ya. Karena pada saat ini mata kuliahnya adalah desain pelatihan. Ada yang masih ingat pelatihan itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan coba. Ruhaini ya, pelatihan itu apa? Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain. Oke, ya. Terima kasih Ruhaini. Mungkin yang dari yang laki-laki ada yang bisa menjawab pelatihan itu apa? Oke, silakan.
Dibantu orang lain. kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan atau kemampuan dan pengetahuan kepada diri sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna. Oke ya. Jadi pelatihan itu penting ya, sangat penting sekali ya. Dan hampir setiap kita atau setiap perusahaan, setiap organisasi nanti akan mengadakan pelatihan. Ya, makanya kita saat ini belajar tentang desain pelatihan atau analisis kebutuhan pelatihan. Kira-kira perusahaan yang besar itu butuh nggak diteliti tentang kebutuhan pelatihannya? Sangat butuh ya. Karena kalau tidak di desain pelatihannya atau tidak dianalisis kebutuhannya, bagaimana nasibnya perusahaan tersebut? Bisa goyah ya, bisa bangkrut ya, bisa apa lagi? Bisa menurun omsetnya ya, bisa apa lagi kira-kira? Bisa banyak ya. Kemudian selain perusahaan, kira-kira manusia atau sumber daya manusia yang ada atau anak-anak mahasiswa atau siapapun itu ya, jika tidak dilatih atau tidak dikembangkan, bagaimana kira-kira kemampuannya? Mungkin tidak stagnan ya, begitu-begitu saja ya. Jadi kayak yang nggak jelas ya. Jadi bagaimanapun teman-teman semua harus mendapatkan pelatihan ya. Setuju ya? Setuju. Oke ya. Materi yang pertama adalah apa itu analisis kebutuhan pelatihan ya. Oke, karena suasananya hari ini mati lampu ya. Jadi beberapa materi sudah saya berikan ke mahasiswa dan mahasiswa sudah membaca sebelumnya ya. Untuk pembahasannya kita langsung diskusi santai dengan teman-teman mahasiswa ya. Apa itu analisis kebutuhan pelatihan? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab apa itu? Oke, silakan. Dengan siapa? Bunga Gunaya. Bunga Gunaya ya. Apa itu analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu studi sistematis yang terkait dengan masalah pelatihan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber ya. Jadi orang yang dianalisis kebutuhan pelatihannya tidak tiba-tiba langsung dianalisis ya. Jadi kita mengumpulkan data dulu ya, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kalau informasi data tidak dikumpulkan, kira-kira bisa nggak diadakan kebutuhan pelatihan? Tidak bisa ya, karena bagaimana datanya nanti ya, itu ya. Kemudian di situ kan dia memecahkan masalah ya. Masalah yang dimaksud itu masalah apa ya? Masalah yang dimaksud masalah yang bagaimana? Misalnya masalah sistem, Pak. Oke, masalah sistem ya. Kemudian ada masalah SDM. Masalah apa lagi? Masalah perusahaan. Masalah perusahaan ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi ya. Jadi semua perusahaan, organisasi termasuk sistem ya harus dilakukan analisis kebutuhan pelatihan ya sesuai teori yang ada ya. Jadi bagaimana caranya kita menganalisis kebutuhan perusahaan, bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan sistem, bagaimana cara kita menganalisis apa lagi? Training ya, sifat training ya. Jadi ada banyak sekali yang harus dianalisis ya. Kemudian ada juga tujuan analisis kebutuhan pelatihan ya. Ada banyak tujuannya ya, ada 5 di sini. Ada yang bisa menjelaskan satu-satu, silakan. Silakan. Yang laki-laki ya, silakan. Salman. Tujuan analisis kebutuhan. Pertama, memastikan pelatihan merupakan solusi atas suatu masalah. Ya, jadi pelatihan bisa menjadi solusi dari suatu masalah. Ya, setuju ya? Oke, yang kedua apa? Memastikan bahwa peserta pelatihan adalah individu yang tepat. Ya, jadi memastikan peserta pelatihan individu yang tepat. Ya, misalkan ya, apa namanya?
cleaning service di perusahaan ya. Cleaning service kalau dikasih pelatihan untuk menjadi manajer kira-kira berhasil atau tidak? Tidak. Ya. Yang dilatih untuk menjadi manajer adalah calon manajer yang punya jabatan. Oke ya. Yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan sesuai dengan tujuan solusi atas suatu masalah. ya. Ya, oke yang keempat, Mengidentifikasi jenis dan metode yang sesuai. ya, jadi metode-metodenya juga harus sesuai ya, tidak asal ya. Yang kelima, oke ya, jadi ada 5 tujuan-tujuan dari pelatihan tersebut ya. Ya, yang pasti ketika kita melakukan pelatihan ya, melakukan analisis kebutuhan pelatihan ya, kita akan membaca peluang di perusahaan tersebut ya. Apakah perusahaan tersebut ada keuntungannya atau kerugiannya ya. Kira-kira kalau sudah dikasih pelatihan atau dianalisis kebutuhan pelatihan, perusahaan tersebut untung atau rugi? Untung ya. Jika tepat sasarannya maka untung. Tapi kalau tidak tepat analisisnya bisa setuju ya. Sama juga dengan manusia. Misalkan saya menganalisa siapa namanya ini Muhammad siapa? Salam ya. Salam, saya menganalisa Salam ya. Bagaimana sehari-harinya Salam? Apakah rajin kuliahnya atau rajin membaca atau rajin berkegiatan di luar? Kita tidak tiba-tiba langsung tidak menganalisis ya. Kita harus menganalisis dulu bagaimana kriterianya Salam ya. Nanti kita analisis, kemudian kita kumpulkan informasi, data dari teman-temannya, data dari guru-gurunya, baru kita analisis kebutuhannya Salman ya. Salman butuh apa nih untuk ke depan? Salam ya. Salman dan Salam mirip-mirip ya. Salam butuh apa nih ke depan ya? Kira apakah butuh ilmu tentang psikologi ya, atau butuh ilmu tentang bahasa ya, atau butuh ilmu tentang apa? Tentang psikolog atau ya, banyak sekali ya ilmu ya. Oleh perempuan kira-kira butuh nggak dianalisis dirinya sendiri? Betul ya. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan kompetensi diri ya, untuk meningkatkan keterampilan ya. Jadi jangan hanya perusahaan aja ya, tapi manusia jadi betul-betul di analisis kebutuhan untuk dilakukan pelatihan. Ya, oke. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Satu sama mau tanya apa? Manfaat pelatihan ya, manfaat pelatihan. Oke. Ada pertanyaan bagus dari Salam yang bertanya tentang manfaat dari pelatihan itu apa ya. Mungkin bagian yang perempuan ada yang bisa jawab sebelum saya menjawab. Manfaat dari pelatihan. Ya, silakan. Oke, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ada lagi? Meningkatkan produktivitas. Ya, oke, ada lagi? Meningkatkan kualitas kerja. Ada lagi? Oke, ada 3 ya. Jadi ada 3 jawaban dari saudara-saudari apa namanya? Lisa Aulia Rahma ya. Dengar tadi? Salam? Ya, ada apa saja? Meningkatkan kualitas diri ya. Apa lagi? Meningkatkan kompetensi diri ya. Apa lagi yang terakhir? Ya, meningkatkan kualitas diri. Ya, dalam prinsipnya itu ada istilahnya 5W 1H ya. 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Ya, jadi 5W 1H. W yang pertama adalah what ya, apa ya, dalam kebutuhan analisis pelatihan ya, kita butuh tahu apa yang akan dilatih ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan pada perusahaan ya. Kemudian yang kedua, W yang kedua apa? Who, siapa
ya. Siapa yang akan dianalisis pelatihannya, yang akan diberikan pelatihan ya. Apakah perusahaan atau sistem atau SDM-nya. Yang ketiga, yang ketiga, why atau kenapa? Kenapa orang tersebut butuh untuk dilatih? Ya. Kenapa perusahaan tersebut butuh untuk dilatih? Ya, dianalisis kebutuhan pelatihannya. Ya. Kemudian yang keempat apa? When atau kapan? Ya, kapan waktu yang pas untuk dilatih ya, untuk dianalisis kebutuhannya ya. Jadi jelas ya, udah asal-asal tiba-tiba misalkan Salam ini ahli dalam bidang menganalisis kebutuhan pelatihan ya. Tiba-tiba datang ke perusahaannya Rahma, saya mau analisis kebutuhan perusahaanmu, kira-kira kaget nggak? Kaget ya. Makanya harus jelas waktunya ya. Gitu. Semangat sebaliknya, kalau misalkan Salam mau ke tempat Rahma, ke perusahaan besarnya Rahma dalam jarak yang mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya, kira-kira bagaimana? Lebih siap ya, Rahma lebih siap ya. Setuju ya? Jadi kita harus perhatikan tentang masalah waktunya juga. Yang kelima apa? Where atau di mana ya? Di mana kira-kira pelatihan tersebut akan dikerjakan ya? Oke, jadi harus jelas semua. Yang terakhir adalah how atau bagaimana ya? Bagaimana pelatihannya ya? Jangan tiba-tiba ada orang yang ahli di bidang misalnya kebersihan ya, melatih orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, kira-kira nyambung atau tidak? Nyambung. Jadi harus sesuai bidangnya ya, atau sesuai dengan keahliannya. Oke, setuju ya? Oke. Jadi untuk materi yang terakhir ya, nanti akan saya berikan tugas untuk kalian ya. Di sini ada beberapa kasus ya. Di slide terakhir itu ada kasus-kasus ya, dan kasus-kasus yang sering muncul ya. Jadi apa saja bentuk pelatihan yang bisa kita berikan ke orang lain itu ada ya. Jadi misalkan contohnya seperti rekrutmen. Rekrutmen apa sih? Rekrutmen itu menyeleksi ya, atau mencari karyawan ya, atau memilih karyawan ya. Jadi ketika kita memiliki perusahaan ya, mau nggak mau kita harus merekrut calon karyawan. Setelah direkrut jadi karyawan, kira-kira dibiarkan begitu saja atau enggak? Diapain lagi? Seleksi. Dikasih pelatihan juga ya, banyak lagi ya. Oke. Kemudian promosi ya. Promosi di sini yang dimaksud adalah promosi jabatan. Promosi jabatan itu misalkan Erna Sari sudah menjabat sebagai staf ya. Staf untuk promosi jabatan dia bisa menjadi levelnya lebih atas lagi, yaitu supervisor ya. Di atasnya supervisor ada apa? Manager ya. Mau nggak kalian jadi manajer? Manajer mau ya? Ya walaupun kita dari daerah ya, tapi mimpi kita tetap besar ya. Setuju ya? Kemudian ada lagi analisis jabatan ya. Sesuai tadi kita, kalau kita mau promosi jabatan, kita harus dianalisis dulu jabatannya ya, kira-kira sudah memenuhi atau tidak syarat-syarat untuk naik jabatan ya. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya berikan tugas ya, berikan tugas melalui grup WA ya, grup WA, supaya nanti yang tidak masuk hari ini bisa tahu informasinya ya, bisa tahu informasi. Oke, sebelum selesai apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Bunga ya. Ada pertanyaan apa? Apa yang ingin saya tanyakan adalah biasanya pelatihan itu diadakan di mana? Oke, pelatihan diadakan di mana? Ya. Bagus ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab, yang laki-laki. Kira-kira di mana nih pelatihan enaknya ya? Oke, saya bantu jawab ya. Oke. Biasanya kita sebagai profesional melakukan pelatihan
pelatihan itu ya pasti di tempat-tempat yang nyaman ya, dimana seperti mungkin ruangan seperti ini ya, tapi mungkin untuk saat ini ruangan ini mati lampu ya, gitu. Jadi ini kurang nyaman, mungkin kita bisa di ruangan yang lebih nyaman lagi, seperti yang cahayanya terang, kemudian suhu udaranya dingin ya, tidak panas-panasan, sehingga kita nyaman dalam bertukar ilmu ya. Kemudian yang kedua pastinya di tempat-tempat yang aman ya, tidak seperti di daerah-daerah konflik ya, kita nggak bisa ya melakukan pelatihan di daerah-daerah konflik gitu ya, jadi bisa mungkin kita hindari. Kemudian yang selanjutnya pastinya kita usahakan ketika kita melakukan pelatihan itu di ruangan terbuka seperti yang nuansa-nuansa alam gitu ya. Sepertinya itu beberapa tempat mungkin yang kita bisa gunakan supaya kita bisa dapat cepat menerima ilmu ya dari pelatih-pelatih yang sudah melatih kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada jawaban dari yang lain? Cukup atau sudah dimengerti? Oke, sudah dimengerti ya. Oke, mungkin itu aja materi dari saya ya. Nanti untuk minggu depan kita bahas materi yang lain ya. Saya cukupkan sampai sini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.